Bab 1441. Mendengar kata-kata ini, hati Tracy bergetar. Ia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Menempel di tubuhnya, menangis dengan tersedu-sedu. Daniel memejamkan mata dengan lemah, mengulurkan tangan, memeluknya dengan lembut. Sebenarnya dia tahu. Dia sudah tahu sejak awal. Mereka hanya tidak membocorkan satu sama lain. Daniel tidak ingin membuatnya khawatir. Tracy juga tidak ingin membuat Daniel tidak tenang. Jadi mereka berdua menyembunyikannya karena mempertimbangkan satu sama lain. Namun pada saat ini, Daniel tiba-tiba mengerti. Kekhawatiran dia yang dulu itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Dia takut Tracy akan tinggal hanya demi anak-anak. Tinggal di sisinya karena tanggung jawab. Namun sekarang dia baru mengerti. Tracy memang mencintainya. Air mata Tracy telah membasahi kerah baju Daniel. Suara tangisannya yang sedih. Air matanya yang hangat. Semua itu membuktikan bahwa Tracy mencintainya. Daniel jelas-jelas tidak tega padanya. Tetapi tampak senyuman hangat di bibirnya. Karena dia tiba-tiba merasa kehidupannya sudah sempurna. Memiliki puncak karir. Anak-anak yang menggemaskan. Juga ada orang yang mencintai secara mendalam satu sama lain. Yang dia inginkan. Sudah dimiliki semua. Satu-satunya penyesalan, mungkin adalah tidak bisa menemaninya hingga tua. Sekarang dipikir-pikir, tetap merasa sangat disayangkan. Setelah menangis dalam waktu yang sangat lama, barulah Tracy berhenti menangis. Dia menempelkan wajahnya di bahunya. Tangannya meraba-raba di samping. Menarik setumpuk tisu untuk menyeka ingus dan air matanya. Kemudian pelan-pelan menengadahkan kepala. Hehe. Daniel melihat tampangnya yang menyedihkan itu. Tertawa ringan. Jelek. Kamu yang jelek. Tracy berbalik badan untuk menyeka ingus dan air matanya. Ia masih terisak. Bodoh. Daniel menatapnya. Matanya penuh dengan kasih sayang yang lembut. Pergilah mandi. Ya, Tracy pergi ke kamar mandi untuk mandi. Memegangi rambutnya yang panjang. Keluar dengan terbungkus handuk. Tidak menyeka apapun. Langsung masuk ke dalam selimut. Menempelkan tubuhnya ke tubuh Daniel yang panas dengan hati-hati. Daniel mengulurkan tangan untuk merangkul bahunya, membawanya ke dalam pelukannya. Begitu menundukkan kepala sudah bisa mencium dahinya. Tracy seperti seekor kucing yang meringkuk dalam pelukannya, lembut dan patuh. Sekarang dia tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa menemani Daniel seperti ini, merasakan detak jantungnya. Dia baru bisa merasa nyata. Pada saat ini, mereka berdua tidak berkata apa-apa, hanya memeluk satu sama lain dengan diam, menikmati ketenangan sesaat. Aku menginginkanmu. Daniel merasakan tubuhnya yang kecil dan lembut bergesekan ke sana kemari di tubuhnya. Tidak terelakkan ada sedikit gelisah. Tidak boleh. Kali ini Tracy sangat serius. Kamu melakukan terlalu banyak tadi malam. Makanya hari ini kamu. Begitu buka mulut. Suaranya tercekat lagi. Tidak ada hubungannya dengan ini. Bodoh. Tangan Daniel meraba-raba tubuhnya dari atas ke bawah. Kulitnya sangat halus. Rasa sentuhan indah itu membuat hatinya tergerak. Jangan sembarang bergerak lagi. Tracy menengadah dan mencium dagunya. Cepatlah tidur. Bagaimana aku bisa tidur seperti ini? Daniel menggigit daun telinganya. Telapak tangannya yang panas meraba-raba tubuhnya. Panggil aku suamiku. Suamiku. Tracy memanggilnya dengan patuh. Suaranya lembut dan menawan. Panggil sekali lagi. Suamiku. Suamiku. Istriku yang penurut. Daniel menundukkan kepala ingin menciumnya. Tetapi Tracy sedikit tegang. Ia menahan dadanya dengan panik. Suamiku. Tidak boleh. Kesehatanmu. Hanya mencium saja. Daniel mencium dahi, mata, pipi, dan juga bibirnya. Meninggalkan bekas di tubuhnya. Tracy menempelkan tubuh ke dalam pelukannya, menerima ciumannya yang lembut. Ketika mencium sampai di daun telinganya, ia pun berbisik di samping telinganya, ingat, kamu adalah milikku selamanya. Walaupun suatu hari nanti aku meninggal, kamu juga tetap milikku. Ya, Tracy menganggukkan kepala dengan berlinang air mata. Dia sudah tidak berdebat dengannya tentang topik hidup dan mati, melainkan menuruti semua perintahnya. Asalkan dia menginginkannya. Asalkan dia gembira. Dia bersedia melakukan apapun. Bab 1442. Pagi hari. Saat Daniel bangun,
Tracy sudah pergi. Dia meraba-raba bantal. Tidak ada apa-apa di sampingnya. Ia sedikit kecewa. Tiba-tiba merasa, hatinya juga kosong. Ponselnya berdering. Dia mengambil dan melihatnya. Itu pesan singkat dari Tracy, suamiku. Aku sudah naik pesawat. Pulang nanti malam. Kamu yang patuh ya. Istirahatlah dengan baik. Tunggu aku. Kata-kata yang akrab dan lembut. Bagaikan cahaya matahari yang menyinari masuk ke dalam hatinya. Daniel tersentuh dalam sekejap. Melengkungkan bibirnya yang menawan. Dia tidak pernah tahu. Ternyata wanita ini juga bisa begitu patuh. Jika waktu bisa lebih lambat sedikit, hidupnya bisa lebih lama sedikit. Itu menjadi sempurna. Memikirkan ini, Daniel segera menahan tubuhnya yang lemah untuk bangun. Dia tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Masih ada banyak hal yang harus ditangani. Tracy tiba di Bukit Oldies setelah jam istirahat siang. Amanda dan Dixon menunggunya di pintu masuk desa. Melihat mobilnya melaju kemari, mereka berdua melambaikan tangan dengan gembira. Tracy turun dari mobil, mengobrol santai dengan mereka berdua di sepanjang perjalanan pulang. Beberapa hari lalu telah melewatkan hari ke-7 kematian Tabib Hansen. Sekarang hanya bisa pergi bersembahyang di makamnya. Kemudian, segerombolan orang pulang ke rumah. Para pengikutnya menjaga di luar. Dixon pergi memasak. Amanda membawa Tracy ke ruang kerja. Rak buku kayu yang usang dipenuhi dengan berbagai macam buku. Ada beberapa yang tulisan tangan. Juga ada beberapa cara pembuatan obat arak dan pil. Semuanya disusun sesuai klasifikasinya. Amanda memperkenalkan satu persatu kepada Tracy. Memastikan apakah ada yang berguna bagi Tracy. Apakah gurumu pernah memberitahumu tentang tabib dewa? Tracy mencari buku medis sambil bertanya. Seperti apa tampangnya? Berapa umurnya? Tinggal di mana? Apa ada nomor kontaknya? Walaupun nomor kontak yang dulu juga boleh. Pertanyaan-pertanyaan ini, sebenarnya Kak Thomas sejak awal sudah pernah bertanya padaku. Amanda berkata, guru sangat jarang mengungkitnya. Setiap kali mengungkitnya akan marah. Bilang dia adalah pengkhianat. Menyimpang dari ajarannya. Dia tidak banyak mengatakan hal yang lain. Coba pikirkan dengan teliti. Apa masih ada petunjuk yang lain? Tracy tidak ingin menyerah. Mengenai umur, Amanda memeras otaknya untuk berpikir. Aku ingat, guru pernah berkata saat memarahi dia. Dia mengira sudah mempelajari semua ilmu kedokteran. Buru-buru mau turun gunung. Juga memarahi dia anak yang belum dewasa, tapi sudah begitu sombong. Amanda menghitung dengan jarinya. Tahun kedua setelah dia pergi, aku baru diterima oleh guru. Pada saat itu aku berusia 14 tahun. Berarti usianya kurang lebih sama denganku saat dia pergi. Yang benar saja, Tracy sangat terkejut. Amanda, tahun ini kamu baru berusia 19 tahun. Kamu bilang tabib dewa seumuran denganmu. Mungkin lebih tua sedikit. Amanda menggaruk-garuk kepalanya. Pokoknya lumayan muda. Yang dimaksud dengan orang belum dewasa seharusnya usia di bawah 18 tahun. Walaupun saat itu dia sudah berusia 18 tahun. Kalau begitu sekarang juga dia baru berusia 23 tahun. Tracy bingung. Tabib dewa itu baru berusia 23 tahun. Aku masih mengira dia adalah pria parubaya. Tidak. Tidak, Amanda menggelengkan kepala berulang kali. Dia tidak tua. Dia adalah anak muda. Saat Kak Thomas bertanya padaku, dia tidak menanyakan umur. Mungkin dia juga mengira tabib dewa adalah orang parubaya. Ini adalah kabar baik. Akhirnya ada terobosan. Tracy sangat bersemangat. Amanda, apa masih ada petunjuk yang lain? Cepat bantu aku memikirkannya. Yang lain, Amanda mengerutkan keningnya. Mengingat kembali dengan teliti. Aku sungguh tidak tahu hal yang lain. Dia ada satu karakteristik. Pada saat ini, Dixon membawa teh masuk. Tiba-tiba, menambahkan, suka memelihara binatang buas. Ya, teringat hal ini. Hati Amanda masih merasa takut. Saat aku datang ke sini, di halaman belakang guru masih memelihara seekor serigala. Itu adalah peliharaannya saat dia kecil. Guru memintaku pergi memberinya makan. Aku sangat ketakutan. Kemudian guru melepaskan serigalanya. Bab 1443. Mendengar kata-kata ini, Tracy teringat kakaknya, Lorenzo Moore.
Dia juga suka memelihara binatang buas semacam itu. Pantas saja dia bisa berteman baik dengan tabib dewa. Apa masih ada yang lain? Tracy bertanya lagi. Sungguh tidak ada yang lain lagi. Amanda menggelengkan kepala. Sebenarnya 2 hari yang lalu Kak Thomas juga menelepon kemari untuk menanyakan hal-hal ini. Aku memikirkannya dalam waktu yang lama. Tapi tidak terpikirkan 2 hal ini. Tidak apa-apa. Aku akan beritahu dia. Tracy buru-buru memberitahu Thomas petunjuk yang diberikan oleh Amanda. Kemudian lanjut mencari data di ruang kerja tabib Hansen. Tiba-tiba, Tracy menemukan selembar foto tua. Ada sosok yang berjongkok di samping serigala yang terluka. Foto itu dipotret dari sisi samping yang jauh. Jaraknya sedikit jauh. Selain itu, sepertinya pernah basah karena terkena air. Fotonya sedikit menguning dan berubah warna, menyebabkan foto aslinya yang sudah tidak jelas menjadi semakin kabur. Namun masih bisa melihat bahwa sosok itu sedikit kurus dan kecil. Kelihatannya memang seorang remaja yang berusia belasan tahun. Mengenakan celana kamuflase, baju kaos lengan pendek berwarna hijau tentara, sepatu karet berwarna hitam, rambut pendek, dan memakai topi jerami. Siapa ini? Tracy buru-buru bertanya pada Amanda. Ini adalah tabib dewa. Amanda berkata dengan gembira. Kak Tracy, bagaimana kakak bisa menemukannya? Dia adalah tabib dewa. Tracy buru-buru membawa foto itu ke bawah cahaya lampu dan melihatnya sendiri. Sungguh terlalu buram. Selain sosok yang kurus, tidak bisa melihat apa-apa. Benar, Amanda menganggukkan kepala. Saat aku baru datang ke sini, di ruang kerja memang ada foto ini. Kemudian tidak tahu diletakkan di mana saat memindahkan buku dan obat arak. Bagaimana kakak bisa menemukannya? Apa masih ada foto yang lain? Tracy sedikit bersemangat. Segera menggunakan ponsel untuk memotret foto itu dan mengirimnya kepada Thomas dan Ryan. Meminta mereka pergi menyelidikinya. Sudah tidak ada. Hanya selembar foto ini saja. Amanda sangat yakin. Guru bilang, waktu itu ada sekelompok mahasiswa yang lewat sini dan memotretnya tanpa sengaja. Kemudian mengirimkan foto itu kemari. Juga bilang tabib dewa tidak suka difoto. Kenapa kalian memanggilnya tabib dewa? Tidak memanggilnya kakak seperguruan. Tracy mengirimkan pesan kepada Thomas sambil bertanya. Guru tidak mengizinkannya. Amanda berkata. Waktu itu dia turun gunung ingin pergi belajar pengobatan barat. Guru sangat tidak senang. Menurutnya yang penting belajar esensi pengobatan tradisional saja. Tapi dia tidak mau mendengarkannya. Mereka berdua bertentangan besar karena hal ini. Ya, kemudian guru tidak mengakui murid ini lagi. Dixon kemari untuk mengambil sesuatu. Juga menambahkan, beberapa tahun ini, guru tidak pernah mengungkitnya. Jika bukan karena Tuan Daniel berbicara sampai setengah, Dixon berhenti dengan panik, takut dirinya membocorkannya. Tracy tahu bahwa mereka ingin membantu Daniel untuk menyembunyikannya. Menghela napas dan berkata, aku sudah datang mencari tabib dewa. Apa kalian mengira aku masih tidak tahu? Benar juga. Amanda dan Dixon saling memandang. Tiba-tiba menyadarinya. Mereka berdua belum memiliki pengalaman di dunia. Pemikiran mereka masih berhenti di tahap yang lebih sederhana dan belum matang. Jadi ada banyak hal yang tidak dapat mereka pertimbangkan. Oh ya, Tracy mengalihkan topik pembicaraan. Apa rencana kalian berdua selanjutnya? Untuk sementara tidak ada rencana lain. Hanya berencana untuk merenovasi rumah. Dixon berkata, sering bocor ketika hujan. Aku takut buku-buku yang guru tinggalkan menjadi basah. Aku ingin mengundang kalian turun gunung bersamaku. Tracy berkata dengan sedih. Penyakit Daniel semakin parah. Kami juga belum menemukan tabib dewa. Aku takut jika dia, Kak Tracy, kakak membutuhkan kami. Tentu saja kami tidak akan menolaknya. Dixon buru-buru berkata. Namun aku masih ingin merenovasi rumah dulu baru pergi. Mungkin masih membutuhkan waktu beberapa hari. Apa boleh? Baik, tentu saja boleh. Tracy buru-buru menganggukkan kepala. Kalau begitu tiba saatnya aku akan mengutus orang datang untuk menjemput kalian. Hari ini aku akan membawa beberapa buku dan foto ini pulang dulu. Tidak masalah. Bab 1444. Saat senja, Tracy mencari beberapa buku medis tentang detoksifikasi. Membawa foto itu. Meninggalkan Bukit Oldies.
Matahari terbenam seperti warna merah darah, menyinari jalan turun bukit, warna yang hangat. Tracy melihat sosok Amanda dan Dixon melalui kaca spion yang perlahan-lahan menghilang. Akhirnya menarik kembali pandangannya, menatap foto di tangannya. Dia sudah mengirim foto dan informasi terkait yang dia dapatkan hari ini kepada Thomas, berharap bisa memberikan beberapa petunjuk, secepat mungkin menemukan tabib dewa. Waktu tidak akan menunggu orang. Sekarang hanya tersisa 14 hari lagi. Hati Tracy sangat cemas, mendesak dengan cemas, kemudian dengan lebih cepat, pulang lebih awal. Ya, Nyonya, Daniel tidur seharian di rumah. Sampai malam baru memaksakan diri untuk bangun dan mandi, turun ke lantai bawah untuk menemani anak-anak makan. Dia mengira tenaganya sudah pulih sekarang, namun saat turun ke lantai bawah, kakinya lemas, hampir terjatuh, untungnya Rian memapahnya tepat waktu. Tuan Daniel, aku mau melaporkan sesuatu. Rian berpura-pura mau melaporkan sesuatu kepada Daniel, berbicara sambil turun ke lantai bawah. Sebenarnya, dia hanya ingin memapah Daniel dengan tenaganya sendiri. Pengikut yang lain dan para pembantu tidak bisa melihat masalahnya. Begitu turun ke lantai bawah, sekelompok anak mengelilinginya kemari. Papi, papi, paman, paman, anak baik. Daniel mendorong Rian dengan ringan, membungkukkan badan untuk memeluk anak-anak. Namun begitu berjongkok, bagian kepalanya terasa pusing. Tuan Daniel, Rian sangat khawatir. Kalian ribut sekali. Carlos tiba-tiba berteriak kencang. Semuanya kembali ke tempat duduk. Cepat. Anak-anak tercengang sejenak. Satu demi satu mengerucutkan bibirnya dengan sedih. Tetapi tetap kembali ke tempat duduk mereka dengan patuh. Memanfaatkan saat anak-anak naik ke atas kursi, Rian memapah Daniel untuk duduk di tempatnya. Kemudian mengobrol dengan anak-anak sambil tersenyum. Anak-anak, apakah senang di sekolah hari ini? Senang. Hari ini kami ujian. Aku mendapat nilai 100 di semua pelajaran. Aku juga. Hari ini kami belajar menyanyi. Juga belajar menggambar. Anak-anak mengobrol masalah yang dipelajari di sekolah dengan Rian. Hanya Carlos yang tidak berbicara. Tetapi diam-diam membawakan segelas air hangat untuk Daniel. Papi, minum air. Terima kasih, Carlos. Kondisi mental Daniel sangat buruk sekarang. Bahkan tidak bisa mengobrol dengan anak-anak. Jadi Rian sengaja mengobrol dengan anak-anak, mengalihkan perhatian mereka. Semua ini, Carlos bisa melihatnya. Dia melihat tampang papinya yang lemah dan lelah. Sangat tidak tega, tetapi juga tidak berani menunjukkannya. Hanya bisa mencari alasan untuk bertanya, Papi, apa papi terlalu lelah? Masih oke. Daniel mengusap-usap kepala Carlos. Sudah mau makan. Pergilah duduk. Ya, Carlos kembali ke tempat duduknya. Bibi Riana dan para pembantu menyajikan hidangan yang terakhir. Semua orang mulai makan. Daniel tidak ada nafsu makan. Memaksakan diri untuk mencicipi beberapa suap. Kemudian bersiap-siap hendak naik ke lantai atas. Tetapi baru saja berdiri, langsung terjatuh. Tuan Daniel, kali ini, meskipun Rian tetap pergi memapah Daniel, tetapi sudah tidak sempat. Daniel langsung terjatuh di samping meja. Papi, ini pertama kalinya Daniel hilang kendali dan tumbang di depan anak-anak, tanpa bisa dicegah. Tiba-tiba, orang-orang di rumah panik semua. Rian segera mengantar Daniel ke kamar tidurnya, dan meminta Lily untuk menanganinya. Charles dan Carla mengelilingi di samping ranjang, menangis sampai gemetar, tetapi menutup mulutnya dan tidak berani mengeluarkan suara. Carlos berdiri di sudut, tidak berani mendekat, tetapi air matanya mengalir tanpa henti. Bibi Riana dan para pembantu semuanya terlihat panik. Hanya ketiga anak kecil itu, sepertinya tidak mengerti apa-apa. Masih makan di depan meja makan. Apakah paman sakit? Sepertinya iya. Pasti iya. Sepertinya paman sakit parah. Bodoh sekali. Mengapa Bibi tidak mengundang Mami untuk mengobatinya? Bab 1445. Semua orang sibuk masing-masing. Walaupun Paula dan beberapa pengawal lainnya sedang menjaga ketiga anak kecil itu, tetapi perhatian mereka juga ada di lantai atas. Mereka semua mengkhawatirkan Daniel. Oleh karena itu, tidak ada orang yang memperhatikan kata-kata ketiga anak itu. Setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya stabil juga. Namun,
Kali ini Lily juga sudah menangis. Sekarang aku sungguh tidak tahu harus bagaimana. Menelepon Dr. Heidi. Ia meminta kita untuk menerima takdir. Aku. Pasti ada caranya. Rian tidak ingin menyerah. Sekarang aku pergi menelepon Thomas. Hari ini Nona Tracy telah memberinya petunjuk baru. Mungkin. Kak Rian. Nona Tracy sudah kembali. Rian sedang berbicara. Hartono buru-buru datang melaporkan. Rian buru-buru keluar untuk menyambutnya. Pada saat ini, Tracy turun dari mobil. Melihat ekspresi para pengawal dan pengikut ada yang aneh. Ia terkejut, buru-buru berlari ke dalam rumah. Nona Tracy, Rian bertemu dengannya di lantai atas. Apa yang terjadi padanya? Tracy buru-buru bertanya. Tadi pingsan lagi saat makan malam. Tapi sekarang kondisinya sudah termasuk stabil. Suara Rian gemetar. Namun jika terus seperti ini. Wajah Tracy menjadi kaku. Berlari dengan cepat masuk ke dalam kamar tidur. Melihat Daniel yang berbaring di ranjang dengan kritis. Hatinya gemetar. Mami, sebelumnya anak-anak sudah dibawa keluar. Sekarang tahu maminya sudah pulang. Mereka datang lagi mencarinya sambil menangis. Tuan Daniel pingsan di depan meja makan. Anak-anak terkejut. Rian melaporkan dengan suara kecil. Tracy melihat anak-anak menangis sampai gemetar. Sangat tidak tega. Dia berjongkok untuk memeluk mereka. Berpura-pura kuat dan berkata, Carlos, Charles, Carla, jangan menangis, papi pasti bisa sembuh. Anak-anak menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara tangisannya. Tetapi mereka tetap tidak bisa menahan isaknya. Mami, apa papi akan mati? Carla tidak bisa menahan diri dan bertanya. Tidak akan. Tracy menjawab dengan tercekat. Papi pasti akan sembuh. Mami akan menyelamatkannya. Tapi, jangan bertanya lagi. Carlos menyela kata-kata Carla. Meneteskan air mata sambil berkata dengan emosi. Mami bilang akan sembuh. Ya akan sembuh. Kita harus percaya pada Mami. Carla menutup mulutnya. Menangis sampai gemetar. Tapi juga tidak berani mengeluarkan suara. Semuanya salahku. Pasti karena aku terlalu nakal. Membuat papi marah sampai sakit. Charles sangat menyesal sekarang. Jika aku patuh, apa papi akan sembuh? Pasti bisa sembuh Charles. Tracy mengusap-usap kepalanya. Menarik napas. Berpura-pura kuat dan berkata, sudah, Mami mau merundingkan sesuatu dengan Paman Rian. Kalian kembali ke kamar dulu. Naomi dan pelayan wanita membawa anak-anak pergi dengan diam. Anak-anak menoleh kembali setiap berjalan 2 langkah. Matanya berlinang air mata. Tracy berdiri. Menyeka air matanya. Mulai memerintahkan. Bibi Riana. Minta semua orang istirahat lebih awal. Tidak perlu khawatir. Besok pagi. Semuanya akan baik-baik saja. Ya Nyonya. Bibi Riana buru-buru pergi mengurusnya. Hartono. Kamu jaga di luar saja. Tracy memerintahkan. Baik Nyonya. Hartono pergi dengan menundukkan kepala. Di dalam kamar. Hanya tersisa Daniel yang pingsan. Lily dan Rian. Lily. Kamu katakan dengan jujur. Sebenarnya berapa banyak waktu yang dia punya? Tracy bertanya pada Lily. Hari ini aku sudah berkomunikasi dengan Dr. Heidi melalui telepon. Katanya kondisinya saat ini. Mungkin tidak akan bertahan lama. Lily berkata dengan tercekat. Berdasarkan perkiraan sebelumnya, sekarang juga hanya tersisa 14 hari. Setiap hari kondisinya akan semakin memburuk. Jika masih tidak menemukan tabib dewa, akibatnya sungguh tidak bisa dibayangkan. Rian sangat sedih. Namun sekarang kita sungguh tidak ada cara lain sama sekali. Aku sudah menemukan beberapa petunjuk. Tracy buru-buru mengeluarkan buku-buku medis itu dan memberikannya kepada Lily. Lily, cepat lihat. Apa buku-buku medis ini berguna? Juga ada ini. Tracy mengeluarkan foto itu dan memberikannya kepada Rian. Ini foto tabib dewa. Coba kamu lihat. Apa bisa mendapatkan suatu petunjuk?